Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita banyak berbicara tentang kejadian-kejadian yang muncul di pekan-pekan terakhir ini, tentu kita juga tidak boleh melupakan. Seperti biasa, saya akan mengulas tentang timnas kita yang tentu tergabung dalam peristiwa atau pertandingan Piala AFF, kalau sekarang namanya Asian Cup. Tentu saja ini menjadi perhatian kita karena Bapak Erick Thohir selaku Ketum PSSI yang telah mengkondisikan bahwa yang dikirim dalam Piala AFF ini adalah U22. U22 sementara seperti Vietnam, kemudian Thailand, kemudian Malaysia, Singapura ini kebetulan menggunakan tim senior. Ternyata Indonesia atas inisiatif dan tentu pertimbangan regenerasi serta pertimbangan nanti untuk Asian Games atau SEA Games di tahun 2025 mereka mengirimkan U22. Tentu saja ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, kita sikapi sama-sama, bahwa memang penjaga gawang itu merupakan hal yang diperlukan untuk mendapatkan sesuatu yang maksimal. Nah, tentu saja di U22 ini kita mempunyai penjaga gawang yang luar biasa, di mana tentu yang tidak dibawa adalah Ikram Al-Ghifari itu tidak dibawa karena mungkin Yu Jae-hun dan Kim Bong-soo mempunyai taktik yang lain, taktikal yang berbeda. Termasuk mungkin diantaranya juga Shin Tae-yong juga mempunyai pertimbangan yang berbeda. Kita ingin mengulas 3 penjaga gawang yang lain yang tentu saja dibawa oleh Shin Tae-yong untuk menghadapi Myanmar pada tanggal 9 Desember besok. Tentu penjaga gawang ini ada Erlangga Setio. Erlangga Setio ini adalah penjaga gawang dari PSPS Riau yang bermain di divisi kedua atau di Liga 2. Yang pemain ini mempunyai tinggi 197 cm dan tentu saja termasuk pemain yang diunggulkan atau mempunyai daya saing yang luar biasa. Karena tidak diketahui oleh banyak pihak bahwa penjaga gawang ini atau Erlangga Setio ini mempunyai reputasi yang banyak. Di antaranya main di U20 waktu itu dan tentu saja lebih banyak clean sheet-nya daripada kebobolannya. Dan Erlangga Setio ini juga mempunyai refleks yang sangat baik untuk kepentingan-kepentingan yang berkait dengan pemegang bola, dan intinya adalah mentalitas kita atau pemain atau anak-anak kita sekarang ini kiper mempunyai keberanian untuk memegang bola atau mengamankan bola. Selain Erlangga Setio ada juga namanya Dava Fasya. Nah, Dava Fasya ini kiper dari, kalau tidak salah itu Persija Jakarta, atau tepatnya adalah dari Borneo FC. Nah, Borneo FC yang tentu saja menjadi kondisi yang perlu juga. Mengapa yang dipanggil adalah Dava? Karena Dava juga mempunyai keunggulan yang berbeda. Mungkin kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari, dibandingkan dengan Martin Pas, itu tentu akan berbeda. Tetapi setidaknya Dava Fasya ini juga punya pengalaman untuk menjadi penjaga gawang di momen-momen uji coba dan internasional. Kemudian Cahya Supriyadi ini mempunyai, kalau ini jelas dari Persija Jakarta, dan tentu saja Cahya Supriyadi dikondisikan untuk memang menjadi penjaga gawang utama
Nanti kalau Cahya Supriyadi tidak bisa, maka mungkin alternatif kedua adalah Erlangga Setio, kemudian Dava Fasya menjadi alternatif yang berikutnya. Tentu yang unik adalah bahwa di usia 22 atau di AFF ini, seniornya Sintayong itu punya senjata rahasia yang luar biasa. Karena ada pemain yang namanya Pratama Arhan dari Suwon FC. Kalau Pratama ini dari Blora, Jawa Tengah. Dan tentu saja ini diundang oleh Sintayong untuk memperkuat sektor kiri, karena Pratama itu di winger atau di back, dia sebelah kiri, keunggulannya ada pada kaki kirinya. Tentu Pratama Arhan mempunyai keunggulan di lemparan ke dalam. Dan tentu saja ini tidak kaleng-kaleng karena Pratama Arhan dijajarkan, dipasangkan dengan Robby Darwish, pemain Persib Bandung yang juga mempunyai keunggulan di lemparan ke dalam. Sehingga akan sangat memudahkan bagi penyerang kita. Mungkin besok ada Marcelino Ferdinand, Rafael Streit, dan mungkin Kadek Arel dan sering menciptakan gol meskipun itu pemain belakang, yang tentu saja menjadikan mereka mempunyai keleluasaan dalam memanfaatkan tinggi badan serta memanfaatkan dari lemparan ke dalam dari dua orang ini. Setidaknya setiap jenjang itu kita mempunyai orang-orang yang sanggup untuk lemparan ke dalam, dan ini menjadi senjata Sintayong untuk bisa mengalahkan Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina. Ini model kerjanya atau permainannya adalah kandang dan tandang. Tentu saja ini menjadi perhatian, dan tentu atas lobby dari Bapak Ketum, Bapak Erick Thohir, bahwa Rafael Streit tentu akan bergabung setidaknya di semifinal, tetapi yang patut disyukuri adalah tanggal 8 sudah sampai di Myanmar, berarti tanggal 9 bisa memperkuat timnas. Ada Hoki Caraka yang tentu saja pemain PSS Sleman asal Gunung Kidul, yang tentu saja siap untuk menjadi striker dan tentu saja siap membantu untuk bisa membuktikan bahwa pengalaman di timnas senior ini akan membantu untuk bisa memberikan yang terbaik. Selain itu ada Roberto Kuateh. Roberto Kuateh ini adalah pemain yang mempunyai talenta yang luar biasa, sehingga tentu saja dia pernah mengalami cedera handspring pada 1 tahun terakhir, tapi karena kebugarannya sehingga Sintayong memanggilnya. Ada pula Asnawi Mangku Alam Bahar dari Port FC Thailand, dipanggil juga oleh Sintayong. Jadi dari tim senior ini yang dipanggil adalah yang paling senior usianya adalah Asnawi Mangku Alam, kemudian Pratama Arhan, kemudian Marcelino Ferdinand, dan tentu saja nanti kebetulan ada Justin Hubner, tapi kalau Justin ini tentu masih dipertanyakan apakah bisa memperkuat timnas atau tidak. Harapannya dengan persiapan-persiapan ini, yang tentu saja didukung oleh pemain-pemain lokal dan pemain-pemain diaspora, kita berharap bahwa timnas kita akan bisa berbicara banyak. Terutama kuda hitamnya tentu Vietnam yang dilatih oleh Kim Sam-sik, namanya susah ya disebutnya, tapi setidaknya itulah yang tentu saja Vietnam juga mengandalkan naturalisasi dari, ada strikernya dari Brazil yang sudah dinaturalisasi oleh Vietnam.
Kemudian dari Singapura juga melibatkan 8 naturalisasi, dan ini pula yang menyebabkan mungkin timnas kita memang harus persiapan dengan baik, meskipun secara chemistry baru berlatih sekitar 2 pekan, tetapi tentu saja harapannya adalah Jim Raven bisa masuk, karena kemarin pada saat Arkan Kakak ketika bertanding melawan Bali United, Arkan Kakak memang bisa menjebol gawang Bali United tapi dengan tendangan penalti. Sehingga tentu saja ini membuat Sintayong tidak puas dengan kondisi, dan harapan kita semua itu Jim Raven bisa masuk untuk menggantikan Arkan Kakak. Tetapi apapun yang menjadi putusan dari pelatih kepala kita adalah tentu menjadi sesuatu yang final, yang kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan di tanggal 9 Desember, yang tentu disiarkan oleh TV swasta RCTI, tanggal Senin, tanggal 9 jam 19.00. Nah, tentu saja akan menjadi pembuktian apakah racian Sintayong dan pelatih-pelatih kiper dari Kim Bong-soo dan Ji Jae-hoon ini menjadi sesuatu yang membanggakan. Tentu kita berharap, karena Pak Erik juga sudah menyiapkan jet pribadi atau pesawat pribadi untuk membawa timnas kita ke Myanmar, nanti setelah ini mungkin ke Laos, mungkin Vietnam, dan Filipina. Tentu saja ini menjadi keinginan kita, bahwa karena dari awal AFF diadakan, Indonesia belum pernah juara, sehingga dengan materi pemain yang sekarang, diharapkan timnas kita meskipun rataan usianya adalah U22, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat, tidak mengurangi greget untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Meskipun memang kalender FIFA itu belum mencatat Asian Cup ini atau AFF menjadi kalender yang diadakan atau dicatat oleh FIFA atau diakui oleh FIFA. Tetapi apapun itu, apapun yang terjadi, timnas kita semoga mendapatkan yang terbaik dan semoga menjadi juara di Asian Cup, yang tentu saja menjadi harapan dari kita semua. Meskipun kalau dibahasakan, ya ini adalah tim tarkam, antar kampung, ya antar negara ASEAN, karena memang banyak pemain-pemain yang tidak dilepas karena tidak ada di kalender FIFA. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ulasan-ulasan berikutnya akan saya sampaikan untuk bisa mempertajam semangat kita untuk mencintai tim nasional kita, mencintai Indonesia, Nusantara yang kita banggakan ini, karena sepak bola untuk menjadi olahraga yang pemersatu bangsa. Karena di situ tidak membedakan ras, suku, agama, dan golongan tertentu, tetapi yang paling penting adalah semangat merah putih, semangat Indonesia, dan semangat untuk membangun bangsa, mengibarkan merah putih di kancah internasional. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan juga saya ucapkan terima kasih pada netizen yang telah mengorbankan kuota, waktu, modal, dan subscribe, like, serta share untuk bisa mengembangkan channel ini. Dan atas budi baik dari panjenengan semua, saya ucapkan atau kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik untuk panjenengan semua. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.